Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Ada begitu banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang patut dan harus kita syukuri. Karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan iman itu ditopang oleh dua hal. Al-iman nisfan. Iman itu ada dua. Yang pertama, nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Separuh keimanan itu ditentukan dengan seberapa besar kemampuan kita bersabar atas nikmat atau musibah ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan seberapa lapang hati kita untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka orang beriman itu dia selalu hidupnya antara sabar dan syukur. Apa yang kita syukuri? Begitu banyak nikmat. Di antara nikmatnya adalah Allah ciptakan kita sebagai manusia yang merupakan makhluk pilihan Allah menjadi manusia, menjadi makhluk yang paling istimewa dibandingkan makhluk apapun yang lain yang ada di atas muka bumi ini. Bahkan dibandingkan malaikat, manusia memiliki keistimewaan. Itu karenanya dulu Allah perintahkan kepada seluruh malaikat untuk sujud, memberikan penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah engkau kepada Adam. Di sini sujud maknanya bukan sujud menyembah, tapi memberikan penghormatan. Karena Allah muliakan Nabi Adam yang merupakan bapak moyang manusia dibandingkan malaikat dalam beberapa hal. Itu karenanya dalam surat Al-Isra ayat 70, Allah tegaskan, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan anak keturunan Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami mudahkan dia bisa mengarungi samudra. Kami mudahkan manusia bisa menjelajahi berbagai macam penjuru dunia. Itu adalah karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk syukur kita kepada Allah adalah bagaimana kita memanfaatkan fisik kita ini, badan kita ini untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam ahsanit taqwim, rupa yang paling bagus. Sebagian ulama mengatakan seperti misalnya Al-Wahidi diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang ketika berjalan di atas muka bumi itu tidak menunduk. Kita perhatikan misalnya binatang, singa, sangar dia, gajah besar dia. Tapi kalau berjalan merunduk ke bawah. Ya. Tapi manusia ketika berjalan tegak. Satu-satunya makhluk Allah yang diciptakan di atas muka bumi ini yang ketika berjalan dalam posisi tegak. Yang kedua, di antara nikmat yang Allah berikan berupa ahsanit taqwim, kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syangqiti, adalah manusia diciptakan fisiknya paling bagus di antara makhluk yang lain. Yang kedua, akalnya. Jadi kalau manusia tidak bersyukur atas penciptaannya, kebangetan. Karena dia dimuliakan daripada binatang. Lebih mulia, lebih tinggi derajatnya. Kenapa? Secara fisik tadi lebih mulia, bisa berjalan dengan tegak. Yang kedua, dia bisa memfungsikan akalnya dengan baik. Nah, bagaimana kita syukur atas nikmat fisik dan juga akal ini yang Allah berikan kepada kita? Fisik sebagai bentuk syukurnya kita pakai buat sholat, kita pakai buat puasa, itu syukur atas nikmat badan. Yang kedua, syukur atas nikmat akal yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk memahami Al-Quran, kita gunakan untuk belajar dengan baik dan benar. Itu di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo mumpung sehat, perbanyak ibadah. Ayo mumpung ada kesempatan, belajar. Jadikanlah diri kita orang-orang yang cerdas, jadikanlah kita orang-orang yang memiliki wawasan yang luas. Karena itu insya Allah akan mengajak dan mengantarkan kita untuk mengenal Tuhan kita, sehingga kita lebih khusyuk ketika beribadah, lebih takut ketika berdoa, lebih berharap ketika mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di bulan suci Ramadan, di sini kita difokuskan untuk mengaktifkan seluruh anggota tubuh kita dalam rangka menunaikan ketaatan kita kepada Allah. Tak lain dan tak bukan, Allah minta kita itu ibadah kepadanya dalam rangka berterima kasih atau bersyukur atas penciptaan terhadap tubuh kita ini. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita, Allah sehatkan visi kita, Allah sehatkan badan kita, dan mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Sehingga besok ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dari ujung rambut sampai mata kaki kita, tidak ada satupun yang tersentuh api neraka. Allah tempatkan kita semua di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.